Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema Nafi Base. Kami beranggotakan Muhammad Fadil dengan NIM 17200-539, Fandi Nugroho dengan NIM 17200-646, Vanessa Nurafifah dengan NIM 17200-139, dan saya sendiri Nita Melania dengan NIM 17200-545. Apa itu Nafi Bayes? Nafi Bayes adalah metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode yang juga dikenal sebagai Nafi Bayes classifier ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menerapkan label kelas ke instance atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah atau dengan asumsi, praduga, pernyataan, atau terbukti terjadi. Tujuan penerapan Nafi Bayes. Tujuan metode ini adalah mengklasifikasikan probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin atas probabilitas lain. Teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi banyak hal, seperti misalnya perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca dapat memprediksi apakah besok akan cerah, hujan, atau berangin berdasarkan suhu, kelembapan, tekanan, dan lain-lain. Tipe Nafi Bayes classifier. 1. Multinomial Nafi Bayes. Salah satu tipe metode Nafi Bayes adalah multinomial yang sebagian besar digunakan untuk mengklasifikasi kategori dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan bertema olahraga, politik, teknologi, atau lain-lain berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen. 2. Bernoulli Nafi Bayes. Tipe ini mirip dengan tipe multinomial, namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil ya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel boolean, misalnya prediksi atas sebuah kata muncul dalam teks atau tidak. 3. Gaussian Nafi Bayes. Distribusi Gaussian adalah asumsi pendistribusian nilai kontinu yang terkait dengan setiap fitur berisi nilai numerik. Ketika diplot, akan muncul kurva berbentuk lonceng yang simetris tentang rata-rata nilai fitur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dataset dari minat tidaknya kumpulan paket-paket data internet di Indonesia. Di sini ada 20 data dan 3 data teratas akan menjadi data tes kami. Data kami diambil dari databook.com. Itu adalah datanya. Lalu ini ada pembahasannya. Langkah pertama yaitu kita akan menghitung jumlah kelas atau label. Di sini kita jumlahkan datanya dulu. Datanya ada 17, yang minat 11 dan yang tidak minat 6. Dengan persentase minat 0,65 dan tidak minat 0,35. Kedua, mencari peluang. Di sini kita akan menghitung label-label yang ada di dataset tersebut. Pertama, kuota. Kuota mempunyai 2 kategori, yaitu di atas 10 GB dan di bawah 10 GB. Dengan minat yang di atas 10 GB yaitu minat 5 dan tidak 6, dengan persentase minat 0,55 dan tidak 0,75. Di bawah 10 GB minatnya 4, tidak minatnya 2, dengan persentase minat 0,44 dan tidak minatnya 0,25. Masa aktif mempunyai 3 kategori, yaitu per hari, per minggu, per bulan. Per hari memiliki minat 3 dan tidak minat 1, per minggu memiliki 2 dan tidak minat 2, per bulan memiliki 4 dan tidak minatnya 5. Per hari memiliki persentase minat 0,75 dan tidaknya 0,2. Per minggu mempunyai persentase minat 0,22 dan tidaknya 0,25. Lalu per bulan mempunyai persentase minat 0,44 dan tidaknya 0,625. Harga ada 2 kategori juga, yaitu minatnya 5. Harga rendah memiliki minat 5 dan tidaknya 4. Harga tinggi memiliki minatnya 4, tidaknya 4. Dengan persentase masing-masing rendah peluang minatnya 0,556 dan tidaknya 0,5. Tinggi minatnya 0,44 dan tidaknya 0,5. Data testing. Lalu kita akan menuju data testing. Data tes yang pertama, kita mempunyai data dengan nama paket baik 20 GB dengan kategori data 10 GB, masa aktif per bulan dan harganya tinggi.
Di sini akan kita masukkan di atas 10 GB memiliki minat persentase 0,556. Masa aktif per bulan itu dia memiliki minatnya 0,44 dan harga tinggi memiliki persentase minat 0,444 dikali semuanya dan menghasilkan 0,1097. Tidak minatnya memiliki di atas 10 GB tidak minat yaitu 0,75 per bulan. Masa aktif per bulan tidak minatnya 0,625 dan tidak minat harga tinggi yaitu 0,5. Setelah dikali semua akan menghasilkan 0,2344. Kesimpulannya yaitu paket pertama tidak diminati karena persentase tidak minatnya lebih besar daripada persentase minat. Tetes kedua yaitu BYU 7 GB di bawah 10 GB per hari, harga rendah. Peluang minatnya 0,4 per harinya, di bawah 10 GB mempunyai peluang 0,4 per hari, mempunyai minat 0,75 persentasenya, dan harga rendah mempunyai persentase 0,556. Setelah dikali akan menghasilkan 0,1852. Sementara tidaknya yaitu di bawah 10 GB 0,25, per harinya 0,2, rendahnya 0,5. Dengan setelah dikalikan hasilnya 0,025. Maka paket nomor 2 diminati karena persentase minatnya lebih besar daripada persentase tidak minatnya. Sementara BYU 75 GB di atas 10 GB per minggu tinggi dan memiliki persentase minat 0,56, 0,22 dan 0,44, dan persentase tidak minatnya 0,75, 0,25 dan 0,5. Setelah dikali persentase tidak minatnya lebih besar, maka paket nomor 3 kurang diminati karena persentase tidak minatnya lebih besar. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.